Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, apa kabar ayah? Alhamdulillah kita sudah tunaikan sholat Idul Fitri tadi pagi. Meskipun ada yang sebagian di rumah, ada juga di lapangan, ada yang di masjid juga. Dan kita sudah silaturahim dengan keluarga, dengan handai tolan. Meskipun ada yang banyak mungkin yang menggunakan medsos ya, tapi mudah-mudahan silaturahim maknanya nggak hilang insya Allah. Hari ini adalah hari pertama 11 bulan ke depan. 11 bulan di mana kita akan diuji kembali sebagai seorang ayah dari apa yang sudah kita lakukan 1 bulan penuh dengan anak-anak kita. Dari apa yang sudah kita tarbiyah kepada anak-anak kita latih akhlaknya, kita latih jasadnya, kita latih akalnya, dan kita latih ruhnya 1 bulan kemarin itu. Dan hari ini adalah satu hari pertama untuk 11 bulan ke depan. Kita akan diuji selama 11 bulan. Apakah kita bisa melaksanakan 2 hal yang paling penting di dalam dunia keayahan itu? Yang pertama komitmen, yang kedua adalah konsisten. Komitmen, konsisten. Yang komitmen dengan apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita, dan kita konsisten. Kalau kemarin itu misalnya sholat kita mulai bareng-bareng gitu ya, tiap malam gitu ya. Sekarang kita komitmen dengan apa yang kita lakukan itu. Nah, bisa jadi mungkin konsistennya adalah mungkin sekali 3 hari sekali kita mulai sama-sama lagi. Kemarin halaqatul Quran ya, setiap sekali dalam 2 hari gitu. Nah, sekarang mungkin kita konsisten lagi, misalnya kita sepakati lagi ada halaqatul Quran lagi, misalnya setiap hari Sabtu gitu ya, konsisten terus sampai 11 bulan ke depan. Dan nanti Allah akan pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan insya Allah. Apalagi ayah, kalau di dunia keayahan itu apalagi kira-kira yang harus bekal kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan ya. Para ulama dan para ahli-ahli keayaan mengatakan ada 4 hal, 4 pilar khusus untuk para ayah yang ayah harus periksa terus ini setiap hari. Jangan sampai 4 pilar ini nggak ada. Jangan sampai 4 pilar ini tiba-tiba cuma ada 1 pilar 2, 3, 4 yang nggak ada. Gitu. Apa 4 pilar itu? Yang pertama 4 pilar itu adalah, yang pertama sekali itu adalah kesabaran, kemudian keberanian, kemudian yang ketiga adalah keadilan, yang terakhir adalah kesucian. 4 pilar ayah. Jadi kesabaran itu seperti memang yang dikatakan oleh ayahanda Luqman di Luqman 12 itu, ciri-ciri ayah tangguh itu, ayah juara itu adalah ayah yang memang sabar dan bersyukur. Jadi 11 bulan ke depan ini memang kita harus cek benar gitu, kita masih punya pilar ini nggak gitu. Karena nanti kesabaran itu ayah yang akan membuat ayah tahan banting, ayah yang mampu menahan amarah, ayah yang tidak merugikan orang lain, apalagi merugikan anak dan istrinya. Ayah yang bersikap lemah lembut ya, ayah yang santun, tidak tergesa-gesa untuk memutuskan suatu masalah atau suatu keputusan. Itu kesabaran, pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah keberanian. Nah, keberanian ini ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu juga yang disebut siapa sebenarnya ayah yang tangguh itu. Tadi adalah ayah yang sabar, ciri-cirinya. Yang kedua adalah ayah yang berani. Keberanian itu nanti akan menentukan harga diri ayah di depan pasangan, di depan anak-anak terutama. Kalau ada sesuatu dan yang bersoal dengan anak-anak kita dan ayah tampil dengan sangat beraninya, tentu dengan keberanian dengan sesuai dengan syariat Allah, maka bagi anak-anak ayah, dia akan mengatakan, wahai ayah, engkau adalah orang yang kukagumi sekaligus aku taati. 2 pilar sudah. 1 ayah, modal kita untuk 11 bulan ke depan ini ya. Pilar yang pertama kesabaran, yang kedua adalah keberanian, yang ketiga keadilan. Keadilan ini ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini dimasukkan di dalam 4 pilar utama untuk persiapan 11 bulan ke depan untuk para ayah? Karena ternyata ayah,
kalau untuk menjadi seorang laki-laki, untuk menjadi seorang qawwam itu memang salah satu yang paling utama itu adil memang. Ya, qawwam itu dicintai, ayah itu dicintai, ditaati, dirindukan, dikangenin itu karena memang adilnya. Nah, mungkin banyak pertanyaan dari para ayah. Bagaimana kalau saya memang nggak punya itu, ayah dan ayah Irwan? Saya yakin ayah, sepanjang saya bekerja di Fathering, semua ayah itu punya fitrah adil itu. Cuman mungkin dulu di zaman-zaman keemasan ya, memang nggak terlatih atau memang kurang simulasinya. Tetapi ayah, insya Allah nanti yang kita dengan pasangan, dengan istri, ayah nanti minta ayah latih. Kalau ayah memang berkurang fitrah keadilan, ayah minta dilatih untuk pilar yang ketiga ini. Yang keempat adalah kesucian. Sebenarnya kalau di Fathering, yang keempat ini diposisikan di yang pertama sebenarnya, ayah dan bunda. Kesucian. Kesucian ayah itu apa maksudnya? Apakah ayah terjaga dari hal apa-apa gitu misalnya? Kesucian itu maksudnya adalah, kalau di Fathering adalah bagaimana ayah punya keterhubungan dan kemelekatan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya begini, kalau ayah itu di rumah anak kita lagi ada masalah, gitu ya, ngomongnya keras, ngomongnya kasar, atau apalah tindakan yang membuat kita jadi panas, jadi kita jadi emosi gitu. Nah, kalau ayah yang tangguh itu, yang pertama dia lakukan itu dan dia buktikan itu adalah dia akan segera mempunyai keterhubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan apa, istighfar, apakah dia kemudian dipegang anaknya, kemudian dia ajak anak bertaus gitu. Kenapa dia melakukan ini? Karena ini dia bukti dia punya kesucian, dia punya keterhubungan, kemelekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mungkin kita jumpai para ayah kalau di rumah ada masalah dengan anak, dengan pasangan gitu ya. Yang pertama yang muncul itu bukan ke Allahnya dulu, tapi yang muncul itu adalah kita siapa ya? Ada nggak punya telepon konselor siapa? Nah, gitu yang muncul dulu. Oh, kayaknya kita harus baca buku ini. Oh, kayaknya kita harus pelatihan parenting ini. Kita harus pelatihan fathering ini. Nah, ayah yang milik Allah SWT, ayah yang tangguh itu, ayah yang punya 4 pilar ini. Kalau dia apa-apa yang tadi saya sebut kesucian itu, kalau ada apa-apa yang pertama dalam alam pikirannya, yang kemudian yang keluar yang pertama itu adalah bukan persoalan dia cari dulu konselor, bukan dia telepon psikolog, bukan dia telepon ahli parenting, bukan, tapi dia menghubungkannya itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat buat saya. Ada 4 hal untuk kita harus periksa untuk 11 bulan ke depan, karena 1 hari sudah dimulai. Ini sudah 1 hari Syawal pertama, 11 bulan ke depan. Secara nggak terasa nanti ayah kita akan melewati waktu berjalan begitu cepat. Kita periksa 4 ini, pilar 4 ini. Ya, pilar pertama kesabaran, keberanian, keadilan, kesucian. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.